Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Laboratorium Farmakologi Toksikologi 1 Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai diuretik dan antihipertensi. Penjelasannya sebagai berikut, silakan disimak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Diuretik adalah zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih atau diuresis melalui kerja langsung terhadap ginjal. Obat-obat lainnya menstimulasi diuresis dengan mempengaruhi ginjal secara tak langsung, tidak termasuk dalam definisi ini. Misalnya zat-zat yang memperkuat kontraksi jantung, misalnya digoxin dan teofilin, memperbesar volume darah atau dextran, atau merintangi sekresi hormon antidiuretik ADH, air alkohol. Fungsi utama zat-zat diuretik adalah untuk memobilisasi cairan udema yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa agar volume cairan ekstraseluler menjadi normal. Salah satu cara menyeimbangkan cairan pada keadaan edema adalah dengan ekskresi cairan melalui urin. Jika jumlah cairan yang dikeluarkan meningkat, maka ekskresi garam juga meningkat. Selanjutnya, mekanisme dari diuretik. Diuretik bekerja dengan mencegah penyerapan garam, termasuk natrium dan klorida di ginjal. Kadar garam juga mempengaruhi kadar air yang diserap atau dikeluarkan oleh ginjal. Dengan cara kerja ini, garam dan air akan dibuang dari tubuh melalui pengeluaran urin. Ada beberapa kondisi dan penyakit yang bisa diatasi oleh obat golongan diuretik, yaitu yang pertama hipertensi, yang kedua retensi air berlebihan, edema atau ascites, yang ketiga gagal jantung kongestif atau virus hati, yang keempat glaukoma, yang kelima peningkatan tekanan intrakranial atau tekanan dalam kepala. Jenis obat diuretik. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat diuretik bisa dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama thiazide. Thiazide bekerja dengan mengurangi penyerapan natrium atau klorida pada distal tubus ginjal sehingga meningkatkan produksi urin. Selain itu, thiazide dapat merelaksasi pembuluh darah sehingga efektif dalam menurunkan tekanan darah. Yang kedua adalah diuretik loop. Diuretik loop bekerja dengan menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium pada loop atau lembu inlet di dalam ginjal. Hal ini akan meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan melalui urin. Yang ketiga adalah diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium bekerja dengan meningkatkan volume cairan dan natrium di dalam urin dengan tetap mempertahankan kadar kalium di dalam tubuh. Yang keempat, penghambat karbonat anhidrasi. Diuretik jenis penghambat karbonat anhidrasi bekerja dengan meningkatkan pengeluaran asam bikarbonat, natrium, kalium, dan air pada bagian tubulus ginjal. Yang terakhir adalah diuretik osmotik. Diuretik osmotik meningkatkan jumlah cairan tubuh yang disaring keluar dari ginjal, sekaligus menghambat penyerapan cairan kembali oleh ginjal. Efek samping diuretik. Efek samping yang terjadi pada penggunaan diuretik bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis dan kondisi pasien. Beberapa efek samping yang sering muncul akibat penggunaan obat diuretik adalah yang pertama pusing, sakit kepala, kering, kram perut, kram otot, selip atau konstipasi, impotensi, telinga kering atau tinnitus, turunnya tekanan darah dan hipotensi, ginikomastia, rasa lemah dan lemas yang berlebihan, peningkatan kadar urat dan gout, peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar kolesterol dalam darah, perubahan dan ketidakseimbangan elektrolit termasuk kalium, natrium, klorida atau magnesium. Hipertensi adalah kondisi yang terjadi ketika
Jika sejumlah darah dipompakan oleh jantung melebihi kemampuan yang dapat ditampung tim arteri. Ketika jumlah darah tinggi, komplikasi dapat terjadi tergantung pada hubungan antara jumlah darah dan kapasitas arteri. Semakin banyak darah yang mengalir, semakin sempit titik arteri, tekanan darah akan meningkat. Klasifikasi tekanan darah orang dewasa. Kategori yang pertama itu optimal, tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan tekanan darah diastolik kurang dari 80. Kategori normal, tekanan darah sistolik kurang dari 140, tekanan darah diastolik kurang dari 90. Kategori hipertensi tingkat 1, tekanan darah sistolik 140 sampai 160 dan tekanan darah diastolik 90 sampai 100. Kategori hipertensi tingkat 2, tekanan darah sistolik 160 sampai 180 dan tekanan darah diastolik 100 sampai 110. Kategori hipertensi tingkat 3, tekanan darah sistolik 180 sampai 210 dan tekanan darah diastolik 110 sampai 120. Nah, untuk kategori hipertensi tingkat 4, tekanan darah sistolik lebih dari 210 dan tekanan darah diastolik lebih dari 120. Epidemiologi. Prevalensi tergantung dari definisi yang digunakan. Nah, di Indonesia termasuk penyebab morbiditas dan mortalitas cukup tinggi setelah penyakit infeksi. Etiologi dan faktor resiko. Faktor resiko yang pertama itu ada mayor. Nah, mayor terdiri dari riwayat keluarga, diet tinggi NA, obesitas, alkohol, sedentary life, dan gangguan ginjal. Nah, berikutnya adalah patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi secara alami diawali dari kenaikan tekanan darah sesekali saja. Awalnya penderita hipertensi tidak merasakan gejala. Jikapun ada gejala, biasanya tidak spesifik dan berubah-ubah. Setelah penyakit berkembang menjadi hipertensi persisten atau menetap, maka patofisiologi hipertensi menjadi lebih rumit, di mana sudah meningkatkan kerusakan organ-organ lain di seluruh tubuh. Diawali dari kerusakan pembuluh-pembuluh darah kecil karena hipertensi, diikuti pembuluh darah yang lebih besar seperti arteri dan aorta. Keduanya adalah pembuluh utama di tubuh yang berukuran besar, salah satunya yang membawa darah menuju dan meninggalkan jantung. Kerusakan pembuluh darah kecil juga terjadi di seluruh organ tubuh sehingga perlahan-lahan jantung, ginjal, retina, dan secara pusat akan mengalami kerusakan. Selanjutnya ada jenis antihipertensi. Yang pertama ada diuretik, HCI, CCB, vasodilator, simpatolik, dan ARB. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 air suling, 2 aqua injection atau API, 3 NaCMC 1%, 4 alkohol 96%, 5 hidroklorothiazid, 6 propranolol HCl, 7 furosemid, 8 spironolakton, 9 kapas, 10 steroid oral atau kanula, 11 steroid injeksi, 12 klonidin, dan yang terakhir kumis kucing. Adapun prosedur kerja yaitu pertama, percobaan antihipertensi. Mencit dibagi menjadi 8 kelompok. Tiap mencit diindukasi dengan adrenalin secara peroral. Setelah 30 menit, mencit 1 diberi NaCMC 1% secara peroral. Mencit 2 diberi propranolol, mencit 3 diberi klonidin secara peroral, dan mencit 4 diberi infusa kumis kucing secara peroral. Amati telinga mencit pada menit ke-15, 30, 45, dan 60. Kedua, percobaan diuretika. Mencit dibagi menjadi 3 kelompok. Mencit 1 diberi HCT secara peroral, mencit 2 diberi furosemid secara peroral, dan mencit 3
diberi spironolakton. Hitung volume urin mencit pada menit ke-15, 30, 45, dan 60. Dan yang ketiga, pengukuran tekanan darah manusia. Dibentuk 6 kelompok orang. Diukur tekanan darah awal dengan tensimeter. Probandus 1 minum kopi, 2 minum kopi mix, 3 minum susu beruang, 4 minum extra-jus, 5 makan coto, dan yang keenam makan komro. Setelah 60 menit, kemudian tekanan darah tiap probandus diukur kembali. Menurut referensi jurnal ilmiah kefarmasian yang diterbitkan oleh Stives Research Cilacap yang berjudul Gambaran Penggunaan Obat Antihipertensi pada Pasien Hemodialisa di Rawat Jalan Rumah Sakit Cilacap sebagai berikut. Tabel 1.5 merupakan gambaran penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa, memperlihatkan penggunaan obat dengan jenis terapi yaitu monoterapi obat antihipertensi, kombinasi 2 obat antihipertensi, dan kombinasi 3 obat antihipertensi. Tabel 1.5 penggunaan monoterapi obat antihipertensi terbanyak yaitu golongan CCB, kalsium channel blocker sebanyak 8 pasien, 10,25%. Menurut penelitian Supatmi tahun 2011, golongan CCB seperti amlodipin merupakan antihipertensi yang paling umum digunakan pada pasien hipertensi yang mendapatkan hemodialisa. Obat ini tidak atau sedikit terdialisis sehingga pada pasien hemodialisa kadar obat dalam darah tetap dan memberikan efek optimasi sesuai dengan dosis pemberian. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa di rawat jalan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap periode Oktober-Desember 2018 terbanyak digunakan oleh pasien dengan jenis kelamin perempuan yaitu 56,41%, dan penggunaan tertinggi pada usia kurang dari 60 tahun yaitu 87,17%. Golongan antihipertensi yang digunakan pada pasien hemodialisa yaitu kalsium channel blocker atau CCB, angiotensin reseptor blocker atau ARB, dan beta blocker atau BB, dan diuretik. Penggunaan obat antihipertensi pada pasien hemodialisa diberikan monoterapi dan kombinasi.